Halo teman-teman, film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada masa Perang Korea tahun 1950. Cerita berfokus pada seorang prajurit dari pasukan komando Turki bernama Sulaiman. Di tengah medan perang, ia secara tak sengaja menemukan seorang anak perempuan kecil yang telah kehilangan keluarganya. Tanpa diduga, antara Sulaiman dan anak tersebut terjalin ikatan emosional yang sangat kuat layaknya hubungan antara ayah dan anak. Keduanya saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Namun, ketika konflik mereda dan pasukan mulai ditarik pulang, mereka harus berpisah. Mampukah kasih sayang yang begitu tulus itu bertahan setelah perpisahan? Film ini menyajikan kisah yang menggetarkan hati, penuh dengan emosi, harapan, dan penantian yang menyentuh. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan alur cerita film seru dan inspiratif lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cerita bermula pada Juni 1950, 5 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, kehidupan masyarakat berjalan normal. Keluarga-keluarga hidup tenang dan damai menjalani hari-hari mereka. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tentara Korea Utara melancarkan serangan mendadak ke wilayah selatan, memicu perang besar. Konflik ini mengundang perhatian banyak negara termasuk Turki. Di tengah situasi genting tersebut, kita diperkenalkan dengan seorang sersan bernama Sulaiman. Ia menerima perintah dari komandannya untuk bergabung dalam pasukan perdamaian PBB yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan. Meski hatinya berat, Sulaiman menerima tugas itu. Ia sadar bahwa ini berarti harus meninggalkan wanita yang dicintainya, Nuran. Pada malam sebelum keberangkatan, Sulaiman berpamitan pada Nuran. Nuran merasa sangat cemas dan sedih, takut akan kehilangan Sulaiman untuk selamanya. Namun Sulaiman menenangkan kekasihnya dengan janji bahwa ia akan segera kembali. Ia juga bertekad untuk tetap mengirim kabar dan setibanya nanti di tanah air langsung melaksanakan pernikahan dengan Nuran. Di suatu hari, suasana rumah keluarga Sulaiman dipenuhi rasa gembira. Sang ayah tampak antusias setelah menerima sebuah telegram dari anaknya. Ia menduga kabar yang datang adalah tentang kepulangan Sulaiman dan rencana pernikahannya dengan gadis pilihannya. Namun begitu isi surat dibacakan, harapan itu seketika pupus. Ternyata, pesan tersebut menyampaikan bahwa Sulaiman akan diberangkatkan ke Korea dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, ayah Sulaiman tampak kecewa dan mulai diliputi rasa cemas. Di Korea Selatan, Sulaiman dan pasukan Turki lainnya segera bergerak ke wilayah perbatasan untuk bergabung dengan tentara Amerika yang sudah berada di lokasi. Selama perjalanan, mereka menyaksikan sendiri kehancuran akibat perang. Mayat-mayat berserakan di jalan dan banyak anak-anak yang hidup terlantar kehilangan orang tua mereka. Setibanya di markas militer Amerika, Sulaiman berusaha menepati janjinya untuk tetap memberi kabar. Ia mengirimkan surat kepada Nuran dan keluarganya, menyampaikan bahwa kondisinya baik dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kabar itu tentu saja membawa kebahagiaan bagi Nuran dan keluarga Sulaiman, yang setiap hari memanjatkan doa demi keselamatannya. Beberapa waktu kemudian, Sulaiman belum menyadari bahwa pertempuran mulai mereda. Dari informasi sahabatnya, diketahui bahwa pasukan musuh telah mundur dan meninggalkan wilayah Korea Selatan. Mendengar hal itu, mereka merasa sedikit kecewa karena sudah melakukan perjalanan jauh namun belum sempat berkontribusi besar dalam pertempuran. Namun situasi berubah drastis. Tiba-tiba, markas tempat mereka tinggal diserang oleh pesawat tempur. Pasukan Amerika dan Turki termasuk Sulaiman segera mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari serangan mendadak tersebut. Sementara itu, kabar bahwa perang akan segera berakhir mulai menyebar luas dan sampai juga ke telinga Nuran. Ia merasa sangat bahagia karena mengira kekasihnya akan segera pulang. Dengan penuh harapan, ia bahkan mulai membicarakan rencana pernikahan bersama sahabatnya, termasuk membayangkan pakaian apa yang akan ia kenakan di hari istimewa itu. Namun, harapan itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Perang belum selesai, bahkan situasinya kian memburuk dan penuh bahaya. Dalam perjalanan menuju unit 9, di tengah malam yang sepi, Sulaiman dan rekan-rekannya dikejutkan oleh kondisi yang mengerikan. Lokasi yang mereka tuju ternyata sudah hancur total. Puing-puing berserakan dan banyak jenazah terlihat di mana-mana. Suasana menjadi sangat tegang dan tidak bersahabat. Merasa waspada akan kemungkinan serangan, Sulaiman memutuskan untuk menyisir area sekitar. Saat itulah, ia menemukan hal yang mengejutkan dan mengharukan. Seorang anak perempuan duduk sendirian di samping tubuh tak bernyawa kedua orang tuanya. Tak tahan melihat penderitaan itu, Sulaiman pun mendekati anak tersebut dengan lembut dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Sesampainya di unit 9, terlihat bahwa gadis kecil itu merasa nyaman berada di dekat Sulaiman.
Di tengah momen itu, sempat muncul perdebatan kecil antara Sulaiman dan teman-temannya mengenai nama yang cocok untuk si gadis kecil. Ali, salah satu rekannya, mengusulkan nama ibunya sebagai nama anak itu. Tapi usulan tersebut dianggap lucu oleh yang lain karena nama itu terdengar kuno dan tidak cocok untuk seorang anak kecil. Akhirnya, Sulaiman memilih nama Ayla untuk anak tersebut yang berarti bulan purnama, nama yang indah dan penuh makna. Keesokan paginya, perjalanan mereka pun berlanjut. Mereka melangkah maju, dipandu oleh seorang penunjuk jalan yang telah mengenal medan dengan baik. Namun sayangnya, musuh berhasil mengetahui jalur yang mereka lalui, sehingga pertempuran kembali meletus di tempat itu. Saat Sulaiman sedang bersama Ayla, mereka terpaksa berjuang dengan sekuat tenaga demi mempertahankan keselamatan diri. Sayangnya, meski banyak musuh berhasil dilumpuhkan, pasukan lawan justru semakin bertambah banyak. Situasi semakin genting dan mengarah ke kondisi yang buruk. Untunglah, tidak lama kemudian pasukan bantuan datang dan segera bergabung untuk menghadapi musuh mereka bersama. Kabar tentang penyerangan terhadap tentara Turki ini kemudian tersebar lewat berita di koran hingga sampai ke tangan Nuran. Mendengar kabar itu, Nuran tak kuasa menahan kesedihan dan sangat khawatir dengan keselamatan Sulaiman. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh keluarga Sulaiman di rumah. Suatu hari, Sulaiman mendapat teguran karena membawa Ayla dianggap akan mengganggu tugasnya. Selain itu, membawa seorang anak kecil ke zona perang dinilai membahayakan keselamatan Ayla sendiri. Meski begitu, Sulaiman tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak meninggalkan Ayla sendirian. Di momen lain, Sulaiman dan rekan-rekannya dikumpulkan untuk menerima penghargaan atas jasa mereka. Saat upacara berlangsung, tiba-tiba Ayla masuk ke tengah-tengah acara dan membuat semua orang terkejut. Beruntung, komandan dari pasukan Amerika langsung memeluk Ayla dan memberikan izin resmi kepada Sulaiman untuk terus merawat dan menjaga anak itu. Kabar bahagia ini kemudian disampaikan Sulaiman kepada keluarga dan kekasihnya. Keluarga Sulaiman sangat senang mendengar berita tersebut. Namun, Nuran tampak murung dan sedikit merasa cemburu melihat kedekatan Sulaiman dengan Ayla. Memasuki Januari 1951, Ayla tampak sangat melekat pada Sulaiman dan selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Awalnya, Sulaiman merasa iba pada Ayla, namun seiring waktu, perasaan itu berubah menjadi kasih sayang yang tulus. Sejak saat itu, Sulaiman menjaga dan merawat Ayla seperti anak kandungnya sendiri. Selain itu, Ayla juga menunjukkan kedekatan dengan tentara Turki lainnya, sehingga ia menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Di setiap waktu senggang atau saat para tentara sedang berlatih, Ayla selalu terlihat duduk diam, memperhatikan mereka dengan penuh minat. Hingga suatu pagi di bulan Maret 1951, ketika musim dingin telah usai dan upacara apel tengah berlangsung, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ayla tiba-tiba berjalan ke tengah barisan upacara dan mulai mengikuti ucapan sang komandan dengan lancar. Semua orang yang hadir tercengang, termasuk Sulaiman, karena untuk pertama kalinya Ayla berbicara. Yang lebih mengejutkan lagi, ia ternyata mampu memahami perintah militer yang disampaikan. Ini menandakan bahwa selama ini Ayla tidak hanya sekedar hadir, tetapi juga menyimak dengan seksama setiap kata yang diucapkan para tentara. Sejak saat itu, Sulaiman mulai meluangkan waktu di sela-sela tugasnya untuk mengajari Ayla bahasa Turki. Ia mengajarkannya dengan sabar, sedikit demi sedikit. Sampai suatu ketika, di tengah proses belajar itu, Ayla tiba-tiba berkata, "Papa," lalu memeluk Sulaiman erat-erat sambil terus memanggilnya. Sulaiman yang mendengarnya langsung memeluk Ayla dengan penuh kasih. Ekspresinya menunjukkan betapa ia sangat tersentuh dan bahagia. Di waktu yang lain, Sersan Ali tiba-tiba marah besar. Ia mendapat perintah dari kolonel untuk menjaga wilayah perbatasan. Padahal sebelumnya ia sudah merencanakan untuk menonton konser Marilyn Monroe, artis yang sejak lama ia kagumi. Sulaiman dan rekan-rekannya berusaha menenangkan Ali dan meyakinkan bahwa setelah kembali dari tugas, ia akan mendapat tanda tangan asli Marilyn lengkap dengan nama dan bekas ciuman. Janji itu membuat Ali sedikit lebih tenang dan akhirnya ia bersedia menjalankan tugasnya ke medan perang. Sementara itu, sesuai janji kepada Ali, Sulaiman dan Ayla menghadiri konser Marilyn Monroe. Di sana, Sulaiman meminta Ayla untuk menarik perhatian sang artis dan benar saja Marilyn tampak terpikat melihat tingkah lucu dan menggemaskan Ayla. Di sisi lain, di medan pertempuran, Ali terlihat tidak sepenuhnya fokus. Ia termenung sambil menatap selembar foto seorang wanita yang sangat ia rindukan. Dalam pikirannya, hanya ada bayangan tentang wanita itu. Ia lalu bertekad bahwa jika ia berhasil selamat dari perang ini, ia akan segera menemui wanita yang dicintainya. Sayangnya, sebelum harapan itu terwujud, peluru musuh menghantam dada Ali tepat di bagian jantung. Ali pun gugur di tempat dalam sekejap. Sulaiman sangat terpukul saat mengetahui sahabatnya telah tiada. Dengan mata yang berlinang, ia menaruh sebuket bunga serta sebuah foto bertanda tangan idolanya yang sebelumnya sempat ia janjikan akan diberikan kepada Ali. Pada bulan Juli 1951, genap 1 tahun pasukan Turki bertugas di Korea.
Di hari yang sama, diumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas dan akan segera digantikan oleh pasukan dari negara lain. Kabar tersebut menempatkan Sulaiman dalam dilema yang berat. Di sisi lain, ia memiliki janji yang harus ditepati kepada Nuran untuk segera menikahinya. Namun di sisi lain, ia tak sanggup membayangkan nasib Ayla, gadis kecil yang sudah menganggapnya sebagai sosok ayah. Beberapa hari berlalu, saat para prajurit Turki bersiap kembali ke tanah air, Sulaiman memutuskan tetap tinggal lebih lama demi menjaga dan merawat Ayla. Ia pun kembali menulis surat untuk kekasihnya dan kedua orang tuanya, memberitahukan bahwa ia menunda kepulangannya sementara waktu. Keputusan sepihak ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Nuran dan kedua orang tuanya merasa sangat kecewa bahkan marah atas pilihan yang diambil Sulaiman. Beberapa waktu kemudian, Sulaiman dipanggil oleh komandannya. Ia diberitahu bahwa dalam waktu 10 hari, kapal terakhir akan berangkat membawa para tentara yang tersisa, dan ia diminta untuk ikut serta. Sulaiman menyampaikan kekhawatirannya tentang Ayla. Namun sang komandan menjelaskan bahwa Ayla akan diasuh dan dididik di sekolah Ankara, sebuah institusi khusus untuk anak-anak korban perang. Bahkan, salah satu pengurus sekolah hadir dan menyerahkan seragam khusus untuk Ayla. Tak lama setelah itu, Sulaiman pun mengantar Ayla ke sekolah tersebut. Ia turut melihat kondisi dan suasana di sana. Ayla tampak mulai akrab dan nyaman dengan anak-anak lain. Namun berbeda dengan Sulaiman yang mulai merasa berat karena menyadari waktunya bersama Ayla akan segera berakhir. Tiba-tiba, Ayla mengejarnya sambil menangis sesenggukan. Ia memeluk Sulaiman erat dan menyampaikan bahwa ia tak ingin ditinggalkan. Sulaiman yang semula bersiap meninggalkan Korea mendadak dilanda perasaan ragu. Hatinya tak sanggup membiarkan Ayla sendiri. Rasa sayangnya begitu besar hingga akhirnya ia mengambil keputusan nekat, menyembunyikan Ayla ke dalam koper dengan harapan bisa membawanya pulang ke Turki secara diam-diam. Saat hendak naik kapal, seluruh prajurit menjalani pemeriksaan dan pencatatan. Sulaiman yang membawa koper besar sempat mencuri perhatian. Petugas hampir curiga, namun Sulaiman berhasil mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa isi kopernya hanyalah oleh-oleh untuk keluarganya. Ia pun berhasil melewati pemeriksaan sambil tersenyum lega. Namun belum jauh ia berjalan, seorang rekannya bertanya padanya, "Ayla kemana?" Pertanyaan itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan waspada. Mereka segera membuka koper milik Sulaiman dan saat itu juga rencananya ketahuan. Sulaiman terdiam, hatinya campur aduk. Ia tidak tahu harus bagaimana. Keinginannya untuk membawa Ayla bersamanya begitu kuat namun keadaan tidak memungkinkannya. Komandan menjelaskan bahwa Ayla akan diasuh dengan baik di tempat yang aman. Bahkan ia dijanjikan bisa datang kembali suatu hari nanti untuk menemui Ayla. Akhirnya, Sulaiman tak punya pilihan selain merelakan. Dengan perasaan yang berat dan mata yang hampir basah, ia mencoba menenangkan Ayla. Ia memeluknya dan berjanji suatu saat nanti akan kembali menemuinya. Ayla yang masih kecil hanya bisa menangis. Ia belum mengerti sepenuhnya. Yang ia tahu hanyalah ia tak ingin berpisah dari ayah yang selama ini menjaganya. Tangisan Ayla mengiringi langkah Sulaiman menaiki kapal. Tangisan itu pula yang menjadi akhir dari kebersamaan mereka di tanah Korea. Jadi banyak di Turki, kenyataan pahit lain menanti. Sulaiman harus menerima bahwa Nuran, wanita yang dicintainya dan telah ia janjikan untuk dinikahi, ternyata telah menikah dengan pria lain. Kabar ini membuat Sulaiman terpuruk dan hancur hati. 5 bulan setelah kepulangannya, Sulaiman akhirnya menerima keputusan ayahnya untuk menikahi seorang gadis bernama Nimet dan pindah menetap di kota lain. Namun, pernikahan ini tak berjalan semulus yang diharapkan. Sejak meninggalkan Korea, pikiran Sulaiman tak pernah lepas dari sosok Ayla. Ia masih terus memikirkannya, dan hal ini membuat hubungan dengan Nimet terasa kaku dan kurang hangat. Meski begitu, Nimet bukanlah wanita biasa. Ia adalah sosok yang sabar, penuh pengertian, dan tulus. Suatu hari, ia mengajak Sulaiman duduk bersama dan membahas Ayla, gadis kecil yang masih membayangi hati suaminya. Saat itulah Sulaiman mulai membuka diri. Ia mengungkapkan semua beban yang selama ini ia simpan sendiri. Nimet pun mendengarkan dengan penuh empati, bahkan menunjukkan semangat untuk ikut mencari Ayla. Ia berkata, jika Sulaiman menganggap Ayla sebagai anaknya, maka ia pun siap menyayangi Ayla layaknya anak sendiri. Sejak saat itu, Nimet selalu setia mendampingi pencarian. Setiap ada informasi sekecil apapun, ia selalu berinisiatif memberitahu Sulaiman. Ketekunan Nimet perlahan-lahan membuat hati Sulaiman mulai terbuka kembali. Namun pencarian mereka bukan perkara mudah. Salah satu kendala terbesar adalah karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama Korea aslinya, sehingga sulit untuk menelusuri keberadaannya. Tahun demi tahun berlalu, kini sudah 4 dekade sejak terakhir kali Sulaiman melihat Ayla. Ia dan Nimet telah menua. Meski begitu, kenangan akan Ayla dan sahabatnya Ali tak pernah pudar dari ingatannya. Lalu pada bulan Juni 2012, harapan itu muncul kembali. Sulaiman bertemu dengan seorang jurnalis asal Korea yang sedang mencari narasumber untuk sebuah film dokumenter tentang perang masa lalu. Wartawan tersebut menawarkan Sulaiman kesempatan untuk membagikan kisah hidupnya bersama Ayla.
Lebih dari itu, mereka juga berjanji akan membantu mencari Ayla jika Sulaiman bersedia untuk bercerita. Tawaran itu disambut penuh haru oleh Sulaiman. Baginya, menemukan Ayla adalah janji hidup yang belum pernah ia tepati, dan kini harapan itu mulai terlihat kembali. Akhirnya, Sulaiman menceritakan seluruh kisahnya dan menyerahkan koleksi foto-foto kenangan bersama Ayla. Cerita pun beralih ke Korea, di mana wartawan yang berjanji membantu Sulaiman mulai menyelidiki keberadaan Ayla. Mereka mencoba mencari arsip sekolah tempat Ayla dulu belajar, namun sebagian arsip tersebut telah rusak dan hilang akibat kebakaran. Meski mengalami hambatan, mereka tak putus asa. Setiap petunjuk kecil pun diselidiki dengan seksama. Akhirnya, mereka berhasil menemukan 6 orang yang masih dapat dihubungi. Informasi ini kemudian disampaikan kepada Sulaiman oleh wartawan tersebut. Dalam sebuah rekaman wawancara, seseorang menyebutkan bahwa Ayla pernah diantar oleh seorang tentara. Mendengar hal ini, Sulaiman merasa harapan untuk bertemu Ayla kian dekat. Keesokan harinya, wartawan menerima kabar terbaru bahwa Ayla telah ditemukan. Pada bulan April 2020, tepat 60 setelah perang usai, di pagi yang cerah Sulaiman bersama istrinya tiba di Taman Angkara, tempat sekolah Ayla dulu berada. Tak lama kemudian, seorang wanita tampak berjalan mendekat. Sulaiman segera mengenalinya, dan Ayla pun langsung tahu siapa lelaki tua di hadapannya. Mereka pun berpelukan dengan penuh haru dan kebahagiaan. Pelukan penuh kehangatan yang telah lama mereka nantikan selama 60 tahun akhirnya terwujud. Disinilah kisah film ini berakhir, teman-teman. Tanggal 10 April 2010 menjadi hari yang sangat berarti saat Sulaiman menepati janjinya untuk bertemu kembali dengan Ayla. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah bahwa hubungan dan kasih sayang tidak hanya terjalin melalui ikatan darah, melainkan jauh lebih dalam dan luas dari itu. Meski dipisahkan oleh perbedaan ras, negara, serta jarak dan waktu yang begitu lama, ikatan batin sejati tidak akan pernah pudar. Cinta yang tulus akan selalu datang dan mencari cara untuk bersatu dengan orang yang dicintainya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video inspiratif berikutnya.